Akan naik ke atas untuk melihat keindahan. Wah, keren. Lapangan Santo Petrus Vatikan yang begitu indah dan keren. Salve, ini adalah perbatasan dari negara Vatikan, Italia. Vatikan, Italia. Dan selamat datang di negara terkecil sedunia. Inilah dia, Gereja Katolik Basilika Santo Petrus Vatikan. Gereja dan pusat dari 1,4 miliar jiwa umat Katolik di dunia yang terletak di dalam kota Roma, Italia. Katoliko keren! Berziarah ke Asisi merupakan salah satu anugerah yang indah. Di sini, kami mengikuti misa yang dipersembahkan oleh Pater Ardi dan Pastor Kartolo. Dan luar biasanya lagi, dalam peziarahan ini kami juga menerima sakramen tobat, rahmat pengampunan dan belas kasih dari Allah. Kini, tibalah bagi kami menuju Roma, rute terakhir peziarahan kami di Eropa. Kota Roma, Bapak Ibu, Anda akan mendengar banyak sekali istilah tentang kota ini. Kota ini disebut sebagai ujung dunia, ujung bumi, caput mundi, kepala dari dunia, dan juga yaitu eterna cita. Apa itu? Kota abadi. Dan ini salah satu nama yang paling terkenal, Roma, kota abadi. Nah, Bapak Ibu, nanti ketika Anda sampai di Roma, ingatlah bahwa di tempat ini banyak sekali gereja yang indah, tetapi itu dibangun dari darah para martir. Ada begitu banyak situs yang luar biasa yang berkaitan dengan kekristenan kita, terutama gereja kita, tapi ingatlah itu dibangun dengan air mata, tubuh, jiwa dari para martir. Ketakutan sekali ya, dia gemetar bahkan menghadapi mereka. Lalu berkatalah, setelah menempuh perjalanan dari Asisi ke Roma selama 2 jam lebih, akhirnya kami pun tiba di pusat kekatolikan dunia yang begitu indah. Ya, selamat datang di kota Roma. Wah, syukur kepada Allah, akhirnya bisa bersiarah di Roma lagi, di mana di tahun sebelumnya kami pernah bersiarah di sini. Roma adalah sebuah kota metropolitan dan masuk dalam wilayah Keuskupan Roma. Hingga tahun 2021, populasi umat Katolik di Keuskupan Roma yang juga mencakup negara Vatikan ini mencapai hampir 2,6 juta jiwa atau mencapai 82% dari penduduk. Tak heran di sepanjang jalan kota Roma kita akan melihat hampir ribuan bangunan gereja Katolik yang berdiri dengan indah dan megah. Oh ya, sahabat Katoliko keren. Di tahun lalu 2023 kita sudah bersiarah di 3 basilika utama yang berada di kota Roma, yaitu Basilika Santo Yohanes Lateran, Basilika Santa Maria Maggiore, dan Basilika Santo Paulus di luar tembok kota Roma. Peziarahan di 3 basilika ini bisa ditonton di channel YouTube Katoliko Keren ya, link di deskripsi video. Nah, di tahun ini kita akan mengajak sahabat Katoliko Keren mengeksplor sisi lain dari Vatikan yang jarang diketahui oleh para peziarah dari Indonesia, yaitu Museum Vatikan dan Kubah Basilika Santo Petrus. Selamat datang di Roma, Kolosseum. Salve sahabat Katoliko keren, selamat datang di Kolosseum. Wah, bagus banget Kolosseumnya. Selamat datang di kota Roma. Selamat datang. Bagian lain dari Kolosseum. Salve, selamat datang di dunia, tepatnya di ujung dunia kota Roma.
Buongiorno. Buongiorno, ciao ciao, salve. Baik Putra. Dah, Pater. Aku ditemani oleh kawanku yaitu Ardian, akhirnya berpisah untuk sementara dengan teman-teman grup peziarah yang akan berziarah ke Basilika Lateran dan Basilika Maria Maggiore. Sedangkan aku dan Ardian menuju Vatikan untuk mengeksplor sisi lain dari Basilika Santo Petrus yang jarang dikunjungi oleh peziarah dari Indonesia, yaitu Museum dan Kubah Basilika, sekaligus mengajak sahabat Katolik keren berziarah virtual. Wah, semakin penasaran ya. Salve sahabat Katolik keren, jadi saat ini kita akan mengeksplor Museum Vatikan ya. Di tahun lalu kita sudah eksplor Gereja Vatikan, dan tahun ini kita akan eksplor Museum Vatikan, Kapel Sistina, dan juga nanti Kubah Santo Petrus. Ikuti terus ya Katolik keren. Akhirnya kami pun tiba di negara Vatikan setelah menaiki taksi dengan waktu tempuh kurang lebih 16 menit. Wah, ini adalah negara ke-6 tempat kami berziarah, sekaligus menjadi negara yang terakhir dalam peziarahan ini, di mana yang pertama ialah Belanda. Selamat datang di negara Vatikan. Kami pun akhirnya melihat Museum Vatikan yang terkenal itu. Oh ya, sahabat Katolik keren, bagi yang ingin ke Museum Vatikan, aku sarankan untuk pesan tiket secara online jauh-jauh hari di situs resmi museum. Karena jika pesan tiket offline atau secara langsung, harus mengikuti antrian yang sangat panjang, bahkan bisa berjam-jam. Nah, puji Tuhan, aku sudah booking tiket secara online sehingga bisa langsung masuk tanpa mengantri. Museum Vatikan merupakan salah satu museum yang sangat terkenal di dunia. Pada tahun 2023 saja, terdapat hampir 6,8 juta pengunjung datang berkunjung ke sini. Di dalam Museum Vatikan terdapat 70.000 koleksi seperti ikon, patung, dan benda-benda bersejarah lainnya, dengan 24 galeri ruangan di dalamnya, termasuk juga terdapat Kapel Sistina di dalamnya yang terkenal itu. Selamat datang di Museum Vatikan. Oh, Katolik keren. Bagus banget museumnya. Wow, banyak banget. Antriannya tadi di bawah. Wow, Musei Vaticani. Wow, bagus banget, sahabat Katolik keren. Museum Vatikan dari berbagai negara kami eksplor Museum Vatikan. Ini Vatikannya di sebelah sana, kubahnya. Ada air minum, kita juga boleh minum langsung. Selamat datang di Museum Vatikan. Ini bagian atasnya, kelihatan juga Kubah Santo Petrus. Kita juga rencananya akan ke situ. Nah, ini Kapel Sistina, kelihatan di sini. Bagus banget tamannya. Kita akan masuk dalam. Oke. Sini dapat tempat ya, foto-foto juga. Bagus banget di sini. Selamat datang di Museum Vatikan. Bagus banget. Wow, bagus banget. Ini aku eksklusif untuk Katolik keren. Untuk sahabat Katolik keren, aku liput Museum Vatikan yang jarang diliput oleh orang-orang. Bagus banget. Selamat datang di Museum Vatikan. Relik di sini.
Akhirnya sahabat Katoliko keren. Aku melihatnya bagus banget di sini. Selamat datang. Nah, tangga ini nih yang terkenal banget nih. Terkenal banget. Akhirnya bisa lihat langsung. Kan nih gerejanya. Wah, dia sahabat Katoliko keren. Keren banget. Keren banget. Selamat datang. Gila, keren banget. Akan turun. Wow, bagus banget. Keren. Akan turun sampai di bawah. Seperti ini suasananya. Bagus banget sahabat Katoliko keren. Wow. Salve sahabat Katoliko keren. Kita sudah eksplor Museum Vatikan dan saat ini kita akan lanjut ke kubah dari Gereja Katolik Santo Petrus Vatikan, gereja terbesar di dunia. Aku bersama temanku Ardian. Sahabat Katoliko keren, kita sudah akan tiba di negara Vatikan dan kita akan memasuki kota Vatikan. Suasana di sekitaran negara Vatikan. Selamat datang di negara Vatikan. Udah, ini Vatikan nih. Bagus kan? Lihat tuh kanan. Welcome to Vatikan. Bagus banget. Gereja terbesar sedunia. Selamat datang di negara Vatikan. Welcome home. Rome sweet home. Bagus banget gerejanya. Wow, Katoliko keren. Beberapa lagi renovasi untuk persiapan tahun jubileum 2025. Sahabat Katoliko keren, selamat datang di pusat dari kekatolikan dunia, pusat pemerintahan dari Paus Fransiskus. Inilah dia negara Vatikan. Selamat datang di gereja terbesar sedunia, Gereja Katolik Basilika Santo Petrus Vatikan. Semoga suatu saat sahabat Katoliko keren di Indonesia dan sekitarnya bisa berkunjung di sini. Dan disinilah makam dari pemimpin gereja Katolik pertama, yaitu Rasul Petrus. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Dari Vatikan, salam untuk sahabat Katoliko keren. Gimana sahabat Katoliko keren? Keren ya Museum Vatikan? Setelah dari museum, aku dan Ardian menuju gereja terbesar sedunia. Yaitu Gereja Katolik Basilika Santo Petrus Vatikan. Ini juga merupakan gereja basilika utama selain 3 basilika utama lainnya yang berada di Roma. Kami pun mengantri untuk membeli tiket secara langsung. Berbeda dengan antrian masuk museum, antrian masuk ke kubah Santo Petrus ini tidak panjang. Suasana antri untuk masuk ke kubah Santo Petrus di atasnya ya. Tahun lalu kita eksplor bawahnya. Besok juga kita akan eksplor bawahnya. Wah, kami pun semakin tak sabar untuk melihat kubah dari gereja Basilika Santo Petrus. Untuk mencapai kubah gereja, kami harus menaiki 551 anak tangga. Banyak banget ya. Namun, jika sahabat Katoliko keren tak kuat, bisa menaiki lift yang akan mengantar kita melewati hingga 231 anak tangga. 320 anak tangga yang tersisa lainnya harus kita naiki, karena fasilitas lift hanya sampai di anak tangga ke 231. Wah, sekalian olahraga ya. Sudah ada di dalam lift dan kita akan ke Kubaya. Kita udah di atas, kita akan naik lagi menuju puncak kubahnya. Ke dalam seperti ini. Keren. Wow.
My Catholic is awesome. Keren. Katoliko keren. Katoliko keren. Wow, kita sudah berada di atas. Ini belum di puncaknya tapi udah keren banget. Juga sebentar dalam tahap renovasi untuk menyambut tahun jubileum. Tahun lalu aku kesini belum renovasi kayak gini. Di situ itu makam Santo Petrus di bawahnya. Wow, bagus banget. Akan naik ke atas untuk melihat keindahan Vatikan dan kota Roma. Katoliko keren, My Catholic is awesome. Ini tangganya 200 sampai 300 lagi, lanjut lagi ke atas. Wah, kita udah sampai di atas. Selamat datang sahabat Katoliko keren. Di atas kubah Santo Petrus kita bisa melihat taman dari negara Vatikan yang indah dan keren, kota Roma. Wow, Katoliko keren, My Catholic is awesome. Wah, keren. Nah, ini dia sahabat Katoliko keren Indonesia. Nah, lapangan Santo Petrus Vatikan yang begitu indah dan keren. Biasanya lihat di Google. Bagus banget. My Catholic is awesome. Usai menapaki 320 anak tangga, segala lelah dan jeripaya itu akhirnya terbayarkan. Kami pun berhasil sampai di puncak dari gereja terbesar sedunia. Selamat datang di atas kubah dari Gereja Katolik Basilika Santo Petrus Vatikan. Kami berada di atas ketinggian gereja hampir 137 meter. Dari atas sini kami bisa melihat pemandangan negara Vatikan dan juga kota Roma yang sangat indah. Sungguh anugerah yang luar biasa bisa berada di sini. Akhirnya setelah menaiki hampir 400 anak tangga, sekitar 300 sampai 400 kita sampai di atas kubah. Ini dia pemandangannya, sahabat Katoliko keren. Biasanya lihat di Google ya. Ini suasana di atas. Selamat datang di Vatikan. Katoliko memang keren. Selamat datang di atas kubah. Keren banget. Oh, kita akan turun. Oh ya, sahabat Katoliko keren. Di atas kubah dari Basilika Santo Petrus ini juga terdapat toko yang menjual makanan dan minuman loh. Wah, ternyata di atas Basilika Vatikan ada toko ya. Jadi kita tak perlu takut kehausan karena sudah capek menaiki 551 anak tangga menuju kubah. Kita bisa mampir di sini, beristirahat sejenak sambil minum dan makan. Tak hanya itu, kerennya lagi di atas kubah dari gereja Basilika ini juga terdapat toko rohani loh. Wah, keren ya. Ternyata di atas gereja Basilika juga ada toko rohani. Ini bisa dikatakan toko rohani resminya gereja Basilika Santo Petrus Vatikan karena persis berada di bangunan gereja. Tuh, ada khusus untuk minum. Di sana itu toko rohani. Kalau haus minum habis dari tangga tadi naik kubah, nah kita bisa mampir situ juga. Nah, kita tiba akhirnya di sini ada toko rohani di kubah. Kita udah nyari-nyari. Wow, bagus banget. Bagus banget toko rohaninya di sini. Wow. Ini juga bisa dikatakan official store-nya ya di Basilika Vatikan. Di selain di luar Vatikan juga banyak toko-toko rohani yang indah dan keren. Rosario 4 Basilika utama. 1, 2 biasanya 4 Basilika utamanya di sini. Juga ada toko minuman restoran. Thank you Ardia.
patungnya besar dari atas basilika. Sahabat Katoliko keren, kita sudah mengeksplor dan melihat bagaimana suasana dari atas kuba Gereja Katolik Basilika Santo Petrus Vatikan. Dan selesai sudah kita mengeksplornya. Di sebelah sana ada toko minuman dan makanan, dan di sebelah sana toko rohani, dan di belakang saya ada kuba Basilika Santo Petrus. Besok kita akan eksplor bagian bawah dari Gereja Katolik Basilika Santo Petrus Vatikan. Katoliko keren. Usai melihat keindahan kubah dari Basilika Santo Petrus Vatikan dan menikmati pemandangan Vatikan maupun Roma yang indah dari atas kuba, kami pun akhirnya turun ke bawah untuk kembali bergabung dengan para peziarah. Bagus banget gerejanya. Selamat datang. Di Gereja Katolik Basilika Santo Petrus Vatikan. Suasana Vatikan. Sahabat Katoliko keren, setelah dari Kuba kita keluar dan mampir sebentar di dalam Basilika. Inilah Gereja Katolik Basilika Santo Petrus Vatikan, lagi renovasi untuk persiapan tahun jubileum 2025, dan saat ini begitu banyak umat Katolik dari berbagai negara datang ke sini. Semoga suatu saat sahabat Katoliko keren bisa berkunjung ke sini ya. Begitu indah, lihat di sini. Wow. Sudah selesai eksplor. Wow, bagus banget gerejanya. Sahabat Katoliko keren. Yuk Ardian. Luas ya, bagus ya gerejanya. Kapel Sistina tuh kurang lebih kayak gini. Kapel Sistina yang kita nggak masuk kayak gini sih lukisannya. Mirip-mirip. Iya. Besok kita akan eksplor lagi. Sampai jumpa Vatikan. Kita udah keluar nih. Wah, udah nggak panas ya kayak tadi. Tadi itu panas banget lagi. Muslim pun enggak? Iya, banyak juga teman-teman Muslim, Protestan juga datang berkunjung ke sini. Bagian luar dari Vatikan. Wow, ini dia bagian luar dari Vatikan. Sudah keluar. Saat ini sudah jam 5 sore. Tahun lalu aku keluar Vatikan tuh jam 12 siang. Baru kali ini sore. Ini kalau kita malam di sini nih, wah bagus banget nih pasti. Karena aku belum pernah lihat malamnya. Nggak tahu apakah masih buka atau tutup. Ada Garda Swiss di sana. Ini basilikanya. Bagus banget. Paus Fransiskus juga sebentar lagi akan datang. Suasana di luar Vatikan. Wow, Vatikan. Katoliko keren. Salve, ini adalah perbatasan dari negara Vatikan, Italia. Vatikan, Italia. Dan selamat datang di negara terkecil sedunia. Inilah dia, Gereja Katolik Basilika Santo Petrus Vatikan. Gereja dan pusat dari 1,4 miliar jiwa umat Katolik di dunia yang terletak di dalam kota Roma, Italia. Katoliko keren. Next slide.
Iya, kita kalau pagi tuh masuk di dalam, siang tuh baru yang ke basilikanya. Explore Vatikan. Katoliku memang keren. Sampai jumpa Vatikan. Kami pun akhirnya kembali bergabung dengan para peziarah, menikmati makan sore menjelang malam di kota Roma yang indah, di salah satu restoran Asia. Sahabat Katoliku keren, sampai di sini dulu peziarahan kita episode ke-13. Gimana, jadi tahu kan sekarang bagian dalam dari Museum Vatikan dan juga kubah Santo Petrus. Semoga melalui video ini membuat sahabat Katoliku keren seperti bersiara langsung ke Roma dan Vatikan. Besok kita akan mengikuti audiensi di Vatikan dan bertemu langsung dengan Paus Fransiskus. Ditunggu ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Katoliku memang keren, salve! Salve sahabat Katoliku keren, mari bersiarah bersama kami pada tahun 2025, mengunjungi 7 negara di Eropa Timur, yaitu Polandia, Republik Ceko, Jerman, Austria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, dan Kroasia. Kita akan mengajak kalian bersiarah ke tempat penampakan langsung Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1931 di Polandia, yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Tak hanya itu, kita juga akan mengajak kalian mengunjungi situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di Eropa Timur, di mana menjadi lokasi penampakan Bunda Maria pada tahun 1981. Ziarah ini akan dilaksanakan dari tanggal 29 Juni sampai 12 Juli 2025. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Tahun 2025 adalah tahun yubileum. Pintu suci di 4 gereja basilika utama di Roma akan dibuka, di mana hanya dibuka 25 tahun sekali. Ziarah tahun yubileum ini bersama Katoliku keren akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026. Kita akan merayakan Natal 2025 di Bethlehem dan Tahun Baru 2026, juga bersiarah di 2 kota penting bagi umat Katolik dunia sekaligus, yaitu Vatikan dan Yerusalem. Peziarahan Katoliku keren di tahun yubileum ini akan mengunjungi 9 negara di Eropa Barat dan Tanah Suci, yaitu Swiss, Liechtenstein, Italia, Monaco, San Marino, Vatikan, Israel, Palestina, dan Yordania. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katoliku keren bersiara bersama kami di tahun yubileum yang penuh rahmat. Salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka.
Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.